kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai congestive heart failure atau yang kita sebut dengan gagal jantung kongestif. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama, apa sih gagal jantung kongestif itu? Gagal jantung kongestif adalah suatu kondisi di mana jantung tidak secara mampu memompa darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Yang kedua, mengapa sih gagal jantung kongestif dapat terjadi? Jadi, gagal jantung ini bisa terjadi karena disebabkan oleh 5 faktor. Yang pertama yaitu penyakit darah tinggi, yang kedua penebalan pada pembuluh darah di jantung, yang ketiga infeksi pada jantung, yang keempat gaya hidup yang tidak sehat, dan yang terakhir yaitu kekurangan sel darah merah atau anemia. Yang ketiga, bagaimana sih pengobatan pada gagal jantung kongestif? Pengobatan pada gagal jantung kongestif dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, diberikan oksigen. Yang kedua, istirahat yang cukup atau aktivitasnya dibatasi. Yang ketiga, diberikan obat untuk menguatkan kerja otot jantung dengan menggunakan digitalis, misalnya digoxin. Yang keempat yaitu diberikan makanan yang rendah garam. Dan yang kelima, diberikan obat untuk memperlancar air kencing agar bengkak berkurang, misalnya Lasix. Dan yang keempat yaitu upaya pencegahan. Upaya pencegahan dapat terbagi menjadi 3, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pada pencegahan primer ditujukan pada masyarakat yang sudah menunjukkan adanya faktor risiko gagal jantung. Upaya ini dapat dilakukan dengan membatasi konsumsi makanan yang menggunakan kadar garam tinggi, mengurangi makanan yang mengandung kolesterol tinggi, mengontrol berat badan dengan membatasi kalori dalam makanan sehari-hari, serta menghindari rokok dan alkohol. Dalam pencegahan primer dapat dilakukan 3 tahap, yaitu yang pertama terapi non-farmakologik, yang kedua terapi farmakologik atau pengobatan, dan yang ketiga yaitu transplantasi jantung. Kemudian pada pencegahan sekunder, pencegahan ini ditunjukkan pada orang yang sudah terkena gagal jantung dengan tujuan untuk mencegah gagal jantung berlanjut ke stadium yang lebih berat. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan diagnosa gagal jantung, tindakan pengobatan dengan tetap mempertahankan gaya hidup dan menghindari faktor risiko terjadi gagal jantung. Kemudian yang terakhir yaitu pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini bertujuan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat atau mematikan akibat gagal jantung. Upaya yang dilakukan dapat berupa latihan fisik yang teratur untuk memperbaiki fungsional pasien gagal jantung. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat and thanks for watching.